Memang kalau saya lihat, ya kayaknya saya salah, tapi barangkali saya juga benar gitu pendapat saya ini. Jadi kalau bidang-bidang seperti itu ya, MBA dan gelar-gelar yang selevel itu, pastinya adalah ya yang jalur keilmuan, tapi ada juga yang jalur praktisi. Nah, yang jalur praktisi itu memang sangat memungkinkan untuk dipreteli, gitu kan. Nah, masalahnya dengan beberapa bidang ilmu, misalnya geologi, misalnya ya, mungkin pretelannya itu bukan dengan nama yang sekarang ada di prodi itu atau di kurikulum itu, namanya bukan itu, gitu. Oh, nah sama di pekerjaan itu dengan sistem kontrol yang sekarang ada level dia juga sendiri jangan-jangan bukan pekerja tetap di perusahaan itu, tapi Si supervisor ini. Supervisor ini. Saya hire. Tapi tugas lu supervisor supaya standarnya gini. Dia tahu, dia punya kompetensi standar di situ. Gitu. Ya. Nah, akhirnya terjadi tuh gig ekonomi yang maksudnya bukan karyawan ya kayak di Amerika. Sekarang kan saya bukan karyawan apa kan, dan perusahaan tuh sebenarnya nggak punya karyawan banyak. Jadi saya lagi sama Mas Erwin. Mas Erwin nih dosen di FITB Geologi. Ya kebetulan banyak juga bersinggungan dengan saya. Ya kita sambil ngobrol. Jadi pembukaan sama ininya nggak ada aturan, Mas. Baik. Ya tinggal ide-ide apa aja yang bisa untuk artinya layanan ITB itu lebih. Kalau saya sih berharap layanan ITB lebih luas, lebih inklusif, lebih punya makna buat bangsa Indonesia. Ya strateginya ya. Ya Pak Irwan, terima kasih nih diundang dalam podcast ini ya. Jadi yang pertama memang ketika DIT-NR itu keluar, saya harus ngaku dulu, saya ya seperti layaknya yang lain ya, respon pertama pasti apatis gitu ya. Karena belum tahu, saya sama sekali tidak tahu. Yang saya tahu hanya waktu itu hanya kata kunci kursus, sudah itu aja. Nah, tapi kegiatan-kegiatan pendukung dan pelengkapnya itu nggak pernah tahu. Gitu. Nah, setelah berinteraksi, terjun langsung ya, karena itu kenapa waktu pertama kali ada tawaran saya langsung ngacung aja begitu ya. Jadi saya tawarkan itu Pak ke warga di fakultas kami ya, di fakultas saya. Saya hitung 1, 2, 3 nggak ada yang ngacung, saya ngacung. Dan ternyata memang hanya saya gitu bersama Bu Suryanti. Jadi grup kakak geologi terapan yang pada akhirnya menjadi wakil kurang lebih seperti itu. Nah, ketika lebih semangat lagi ketika saya tahu kegiatan pendukung dan pelengkapnya itu yang seperti ini, gitu, Pak. Karena ya tadi Pak Irwan sudah menjelaskan panjang lebarnya dari latar belakang sampai nanti eksekusinya begitu ya, dan apa yang diharapkan itu sudah jelas. Tapi ada satu sisi yang perlu bisa diangkat juga sebenarnya, dan ini menyangkut pribadi saya sebenarnya. Jadi begini Pak, dengan adanya perkembangan akhir-akhir ini ya, saya kok sangat tidak optimis, sangat tidak yakin bahwa semangat dosen itu masih sama dengan ketika dia dulu menjadi dosen baru gitu atau dosen muda gitu ya. Saya kok sangat tidak yakin ya, dengan berbagai perkembangan regulasi, kemudian ya mungkin dari sisi administrasi ya di perguruan tinggi ini itu bisa jadi sangat bertolak belakang dengan ekspektasi atau harapan dosen ketika dulu masuk gitu ya. Nah, karena ini saya melihat langsung ketika beberapa kali diundang untuk memberikan pembekalan kepada dosen baru yang tidak di kampus kita gitu ya, di kampus lain. Nah, itu saya melihat begini, saya sampaikan bahwa siapa di antara ibu dan bapak di sini yang ingin jadi dosen, alasannya satu hanya karena senang ngajar gitu. Siapa? Ya pastilah pada ngacung gitu ya. Saya bilang, saya patahkan Pak, salah Pak. Ibu dan bapak itu salah kalau menganggap menjadi dosen adalah wadah bagi ibu dan bapak untuk banyak mengajar. Salah, karena kalau dihitung real gitu ya, kerjaan ibu dan bapak yang ngajar
itu kecil sedikit sekali dalam 1 minggu gitu. Dan relatif karena sudah diulang dari satu semester ke semester yang lain menjadi lebih ringan. Justru kegiatan lebih banyak itu justru bukan itu gitu ya. Bahkan meneliti pun bukan itu juga yang lebih banyak gitu ya. Jadi tolong Ibu dan Bapak bisa ngaku aja sekarang gitu ya, kalau ternyata saya kasih tahu aja harapannya keliru gitu ya. Jadi jangan nanti menyesalnya setelah masuk kok nggak ada yang bilang. Enggak, saya sudah bilang gitu hari ini gitu ya, bahwa nggak begitu yang terjadi. Kemudian saya juga ingin mereka berpikir yang namanya kalau senang ngajar nggak harus jadi dosen. Sebaliknya saya sampaikan begitu, kalau Ibu dan Bapak itu memang senangnya ngajar, ya nggak perlu jadi dosen. Kalau hanya itu yang Ibu dan Bapak senangi gitu ya, nggak perlu jadi dosen. Memangnya yang di YouTube itu orang bicara ngajarin ini itu bukan ngajar, itu kan ngajar gitu kan? Benar. Ya kan, dari tutorial nyukur alis sampai tutorial membersihkan karburator mobil gitu. Ya itu ngajar Ibu dan Bapak. Jadi mari kita melakukan self leveling, saya bilang begitu. Nah, karena itu bercermin dari saya tahu dosen yang baru masuk, kemudian situasi kita ya saya dengan Pak Irwan usianya kurang lebih tidak beda jauh ya, kita mungkin sudah ada di tengah ini ya. Nah, itu sudah merasakan bahwa ya seperti ini kurang lebih. Jadi DIT&R, kembali lagi ke pernyataan saya yang awal tadi, DIT&R itu mungkin bisa mewadahi orang-orang yang bisa dibilang mungkin mengalami kejenuhan, Pak. Kejenuhan dengan situasi yang mereka alami gitu di dunia pendidikan tinggi ini gitu ya, dan mungkin perlu saluran dan tidak ada selama ini gitu. Mau bikin sendiri juga apa yang harus dilakukan nggak tahu gitu ya. Itu Pak, pendeknya Pak. Nah, kayaknya ini pun terjadi di beberapa mahasiswa kita Pak. Jadi gini, Pak Irwin, saya tertarik tadi dosen akhirnya mengajar. Ternyata bukan, kita kan beban ngajarnya jamnya kalau dihitung jam ya, kuantitas jam mengajar nggak akan sebanyak pekerjaan yang lain ya. Nah, kita ada program. Jadi salah satunya gini, ya dosen-dosen sering mengeluhkan sekarang kehadiran mahasiswa itu rendah. Ya karena mahasiswa ngambil minimalis. Kalau saya bisa bolos 20%, artinya minimum kehadiran saya 75 atau 80%. Saya akan 80% aja. Seminimalis, gantian aja tuh yang bolos. Ambil jatah ya. Sambil jatah kan, selalu pasti diambil jatah. Nah, kita juga ada, jadi artinya di Direktorat Pendidikan Non-Reguler, kelas. Tadinya kita mau ngambil market profesional, ya orang-orang yang di luar ITB. Nah, bikin kelas malam yang dengan tema-tema yang lagi hit. Jadi kayak bootcamp, tapi di malam hari. Ya. Nah, begitu buka bootcamp, sebagian mahasiswa ITB yang itu bolos di kelas saya. Jadi kita ambil. Sudah berapa kasus itu, Pak? Kita punya berapa ya? Berapa batch? Gitu? Ya karena kita punya kelas yang AI, Big Data Analysis yang temanya hits. Berarti sudah pesertanya mahasiswa FITB, FTTM, mereka bayar, Pak. Jadi artinya ini bukan hanya 1-2 sesi. Bukan. Sudah. Kita punya bootcamp kan panjang, 2 bulan. Dia harus ikut, nanti ada ujian untuk dapat certification. Ya kita punya partner, ya ada dosen stay, ada juga dari luar ya, praktisi untuk ngajar di tema-tema tertentu. Sebenarnya tadinya kayak course. Tapi kita kayak bikin bootcamp cukup panjang, ya ada online, hampir semua online, tapi sinkronus yang di malam hari ya. Di malam hari ketika lihat peserta ngebuka by Zoom, silakan peserta interaktif, dilihat mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa lupa ganti NIM-nya, 12 sekian, 12 sekian. Mereka bayar lagi gitu ya. Bayar lagi loh padahal. Ya tanya aja teman-teman di Direktorat Pendidikan Non-Reguler di sini. Kita padahal mereka suruh bayar. Tapi di kelas ini, jadi mahasiswa cuma merasa kejenuhan. Jangan-jangan saya masuk prodi tidak seperti yang diharapkan. Jadi saya masuk prodi, dulu saya berpikir misalnya tambang tuh akan begini. Kalau saya di tambang, Pak Irwin di geologi akan begini. Ternyata ekspektasi tidak sama. Begitu masuk bisa jadi ekspektasi tidak sama, bisa jadi dia terpengaruh bahwa di luar yang berkembang sedang bidang A. Dia punya pesimis, saya akan survive nggak gitu ya di dunia pekerjaan. Masih tetap menekuni itu bidang sesuai prodinya gitu. Atau saya punya alternatif plan ya, bahwa saya kalau nggak masuk di bidang yang saya tekuni secara formal di S1, saya punya alternatif plan. Ya, di tema yang lagi hits.
Saya ngeliat itu mahasiswa juga nggak bodoh, dalam artian sebenarnya bukan mahasiswa kita bodoh, dan bolos itu bolos yang kreatif. Jangan-jangan abis malam selesai jam 9 jam 10, jangan besoknya bolos gitu. Saya juga loh, Karena dia merasa sudah ada persiapan. Jadi saya bilang, loh ada juga ternyata tidak hanya dari sisi dosen. Makanya saya bilang Direktorat Pendidikan non reguler emang benar-benar non reguler nih mikirnya, harus tidak berpikir yang linier, harus berpikir yang sebenarnya apa yang sedang terjadi kita buat. Jadi tailor made yang sifatnya bisa jadi temporal, yang ya lagi hitsnya ini ya kita buat. Tapi kalau kita formalkan jadi S1 atau jadi sesuatu, nggak berlangsung panjang. Dan ini memang terjadi di dunia kerja. Saya ngobrol sama teman-teman. Ada teman saya alumni elektro ya, alumni elektro. Terus dia punya perusahaan yang akhirnya bergerak di bidang HR, di bidang pengembangan sumber daya manusia. Permasalahan semua orang bilang bahwa kurikulum nggak bisa akan ngejar dunia industri berubah. Jadi gini, ya kita kurikulum 2024 nih, saya kira bebas-bebas saja kita ngomong. Kita mau mengubah apapun, industri berubahnya juga lebih cepat. Apa yang saya pelajari 4 tahun sampai 5 tahun, begitu saya lulus, 4 tahun 5 tahun itu udah nggak gitu lagi. Ya. Hal-hal yang ini yang kita susah antisipasi dengan cara yang reguler. Saya bilang kita susah nih antisipasi dengan cara reguler. Kita harus antisipasi dengan cara yang tidak reguler. Saya ambil contoh Mas, ya di dunia saya di tambang, orang belajar pembinaan tanah dengan cara pakai truk dan segala. Sekarang orang mau ngirim ore itu pakai selari, pakai pipa, cari airnya, batu itu diencerkan, kirim pakai pipa. Emisi rendah, cost rendah. Loh kita nggak kebayang, nggak ngajarin. Ya kita belum masukin ke kurikulum gitu ya. Jadi bagi saya, bagi dunia industri kadang-kadang kurikulum nge-lag sama apa yang kita akan kerja terjadi di situ. Nah, di mana itu gapnya harus kita isi. Kalau kita ngubah kurikulum masa tiap tahun sih ngubah kurikulum, karena industri berubah cepat banget. Repot, ya karena memang sekarang kemajuan informasi akibatnya knowledge juga cepat, teknologi juga cepat, berubah lagi. Nah kalau kita nyiapin kurikulum setiap 2 tahun kita ganti kurikulum kan. Nah ada satu jembatan ya yang kita harus bisa ngisi gap itu ya. Nah itu yang menurut saya ya harusnya bisa dijawab oleh ITB juga ya. Itu Mas Erwin dari dosennya dan dari mahasiswa juga bergerak. Ada sesuatu yang mereka sendiri, aduh ya saya nggak ini. Ya baru tahu saya itu kasus bahwa ada batch kelas malam yang sudah dilakukan, pesertanya ada yang mahasiswa dan bahkan mungkin lebih banyak mahasiswanya begitu ya. Saya lihat banyak mahasiswa ITB begitu kita buka, loh kelas ini mereka memang harganya ada mahasiswa, ada profesional ya. Nah mahasiswa tadinya kita tidak menargetkan mahasiswa ITB, ya, tapi mahasiswa ITB yang ikut juga cukup banyak. Dan saya ingat kok NIM-nya ada yang sama 120, 121, 129. Itu NIM yang di bidang-bidang kita juga nih kayaknya. Ya, jadi mereka kok pengen ngambil bidang yang ya saya butuh itu. Ya sertifikasi kompetens misalnya. Kalau ada exit way, saya nggak bisa masuk ke karir yang di sini gitu ya. Nah, itu setara apa Pak Irwan dari DIT-NR menyetarakan kursus lepas seperti itu tuh setara sertifikat. Apa kalau dikumpulkan? Kalau sebenarnya nanti sih kalau ke depan saya nggak tahu apakah kita. Soalnya kalau di luar negeri sudah berkembang kan, yang mungkin Pak Irwin juga tahu mikrokredensial. Mikrokredensial tuh kayak mini MBA-nya SBM ITB itu mikrokredensial, tidak S2, mini MBA kan S2, mini hanya bagian tertentu. Kalau dia mau jadi MBA benar, ambil lagi beberapa bagian lagi. Ya. Nah, mungkin kalau saya bilang mikrokredensial mini, misalnya mini SBM, mini geologi gitu ya, antara STM, SMK dengan ini. Karena sekarang kita menuntut serba cepat, nunggu 4 tahun. Padahal yang dibutuhkan kompetensi geologi bukan suruh tertentu ya, misalnya punten ya lulusan geologi kan banyak ke mining. Bidang geologi yang dibutuhkan mining apa? Petakan di situ. Inilah mininya. Bukan ya punten kalau fosil orang-orang mining nggak butuh gitu ya. Betul. Saya mau analisis palinologi atau apa yang gitu-gitu. Yang kita, nah mini apa yang bisa kita isi bahwa dunia mining, karena kadang-kadang sekarang bergerak industri nggak butuh degree. Ada beberapa industri lu bisa kerjain gitu ya. Ya bisa. Di tes ini bisa ya silakan. Nah NR hanya ngasih sertifikat sebenarnya. Nah kalau terkait yang tadi Pak Irwan bilang mini MBA ya, mungkin kan untuk dipreteli gitu kan. Nah masalahnya dengan beberapa bidang ilmu misalnya geologi misalnya ya, mungkin pretelannya itu bukan dengan nama yang sekarang ada di
prodi itu atau di kurikulum itu namanya bukan itu gitu. Iya. Iya kan, jadi nama judulnya itu nggak bisa, misalnya analisis fosil itu nggak bisa gitu kan ya. Iya. Karena itu nanti akan, saya mau ngomong apa tadi ya, nggak cocok begitu ya. Jadi tidak seperti kursus sedimentologi, nah itu kan nggak pas juga ya. Tidak pas. Ya, karena nggak semua bagian sedimentologi dipelajari dikupas. Ya. Jadi kalau di luar yang berkembang perguruan tinggi sudah ngambil ranah mikrokredensial lah sebenarnya. Ada beberapa kali kita diundang di lewat SOI ya, School on Internet yang diinisiasi oleh AI3 di Keio, terus kita juga Brawijaya dan beberapa perguruan tinggi di luar negeri ya. Mereka jadi perguruan tinggi itu harus masuk ke penetrasi ke yang non degree karena punya kompetensi. Sayang, perguruan tinggi punya resource, punya kompetensi, punya reputasi, punya knowledge. Knowledge ini kadang-kadang industri tidak butuh full knowledge. Yang tadi, cuman memang nama mungkin diganti, tidak sesuai ya. Jadi kayak saya ngelihat ya sebenarnya SMK kita nggak bikin D3, enggak. D3 pun degree kan. Nanti akan nanya ke situ, apakah nanti memungkinkan nabrak gitu loh Pak, program ini dengan tabrakan di D3 atau D1. Jadi kalau saya ngelihat tailor made disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nggak mungkin kalau kita bikin D3 kita harus tahu planning 5-10 panjang nih. Jangan-jangan industri udah nggak gitu lagi. Ya, saya khawatir bisa kita buatkan D3 bidang geologi pertambangan, campuran geologi tambang gitu D3. Tapi dunia industri nggak gitu lagi. Dunia industri udah bergerak ke tempat yang lain lagi. Yang salah satu yang lagi mungkin teman-teman geologi, teman-teman kita karena kita di frekuensi yang hampir sama geologi di tambang, yang berkembang tuh urban mining, Mas. Technosphere mining, yang ditambang adalah barang sisa. Jadi kalau mengolah misalnya emas, kita bagaimana mengambil sisanya lagi. Dan itu produk itu yang boleh dibeli. Kalau saya bikin baterai, Mas Erwin dari natural resources, saya dari waste, dari tailing. Tailingnya dari sisa tambang yang lain gitu ya. Barang saya yang boleh dijual di pasar. Barang Pak Erwin kena disinsentif, saya kena insentif. Ya, karena harga saya pasti sebenarnya kalau dari saya bikin, harga saya 1.500, harga Pak Erwin 1.000. Ya kan, karena saya harus ngilangin tertentu ya. Nah, tapi kalau dihitung sebenarnya kerusakan sumber daya, Pak Erwin lebih besar. Karena buka area baru. Saya sisa nih, sampah ini limbah. Nah, itu kemarin saya ya diskusi dengan KLHK di Kemenkomarves. Itu urban mining, technosphere mining. Jadi yang ditambang produk teknologi. Kalau di Jepang kan barang elektronik terkumpul dengan baik, itu yang ditambang. Kalau di kita karena masih industri hulu dan dan processing metalurgi juga belum hilir ya, kan masih ada tailing. Nah ini yang mau ditambang. Nah kalau kita siapkan benar-benar teknologi, biasanya kurikulum, saya khawatir kurikulum itu sifatnya kan harus punya jangka yang lebih panjang ya. Kita tailor made, apa yang lagi tren, gitu. Bisa juga ide spontan mungkin ya. Iya, ide spontan atau ngelihat by industri yang minta. Industri saya lagi berkembang dalam fase 5 tahun ini adalah ini yang dibutuhkan. Karena akhirnya lama-lama saya ngelihat yang terjadi gig ekonomi ya, yang kayak Gojek kan gig ekonomi, nggak punya kantor, nggak punya sebenarnya perusahaan itu nggak punya aset. Karyawan juga sebenarnya saya bukan karyawan Gojek, saya juga bukan karyawan. Akhirnya akan terjadi dulu di sektor IT. Ya sektor IT, Mas Erwin bisa programming, ya hire Google untuk bagian ini, program kirim, bukan karyawan Google sih. Tapi pada saat itu dibayar Google dengan outcome base ya, outputnya diminta, nih 2 hari 3 hari selesai. Animasi juga kan. Iya. Nah tapi gig ekonomi ke bidang kita Mas, ke bidang-bidang yang sektornya sebenarnya, apakah dalam fase pekerjaan misalnya dunia mining selalu butuh orang geologi? Ada perusahaan yang saat itu lagi develop butuh orang geologi, orang mining belum saya butuh hire. Nah akhirnya saya ngelihat juga di bidang kita ya, akhirnya ada pekerjaan sektor-sektor orang itu duduk di kafe dengan kemajuan internet, padahal lagi nganalisis geologi, nganalisis endapan di tempat lain. Dulu di dunia IT udah kayak gitu. Dan saya ngelihat akan merambah ke dunia-dunia yang engineering yang sebenarnya mungkin gue lihat barangnya deh ditambangnya dengan kemajuan teknologi, dikasih CCTV di site-nya, oh ya gitu ya, bisa lihat. Oh analisis nih harus gini nih, ngekatnya gini, drain hole-nya posisinya di sini, dia didesainkan. Jadi IoT masuk ke dunia kita, ya industri ya kayak sebenarnya 4.0 atau 5.0 menuju 5.0, tapi akhirnya kita siap jadi gig ekonomi juga masuk karena itu dulu kan jadi karyawan Antam, Main ID, Total, tapi enggak.
fasenya. Ya tapi ada keuntungan, bisa aja Mas Erwin kerja 3-4 perusahaan kan. Ya kan, dengan sisa waktunya saya bisa 3, gajinya bisa lebih gede lagi kan penghasilannya dalam artian. Nah, ini tantangan menurut saya. Betul Pak. Tapi di sisi lainnya, ya saya juga sering mendengar di sisi yang berseberangan gitu ya. Apakah ya contoh dari pelatihan-pelatihan pendek-pendek ini kemudian melahirkan orang yang kemudian menangani satu pekerjaan. Nah, bagaimana kalau misalnya pekerjaannya itu kualitasnya jelek atau bahkan salah gitu? Itu konsekuensi yang ke belakangnya gimana ya? Sebenarnya kan hampir semua pekerjaan kita ada supervise-nya sebenarnya. Saya melakukan satu desain, saya punya supervise atau manager yang menjadi QA/QC-nya. Saya minta Pak Erwin menggambar animasi dengan batasan constraint tertentu. Pasti kan saya accept dulu gitu ya. Nah sama di pekerjaan itu dengan sistem kontrol yang sekarang ada level, dia juga sendiri jangan-jangan bukan pekerja tetap di perusahaan itu, tapi si supervisor ini saya hire. Tapi tugas lu supervisor supaya standarnya gini, dia tahu dia punya kompetensi standar di situ gitu. Nah akhirnya terjadi tuh gig ekonomi yang maksudnya bukan karyawan ya kayak di Amerika sekarang kan. Saya bukan karyawan apa, dan perusahaan tuh sebenarnya nggak punya karyawan banyak. Tapi kita jangan takut, anak-anak kita kerja, mau diantam enggak? Kamu kerja sebagai geotech engineer, tapi perusahaan apa? Yambuh. Gitu masalahnya kan. Tergantung perusahaan saya mau hire. Bagaimana mengkontrol geotech engineer kualitas kamu, pasti ada kebutuhan requirement yang meng-hire kan. Gitu. Yang meng-hire pengen kayak gitu kualitasnya. Jadi ini nggak akan bisa balik lagi Pak ya? Saya ngelihat bergerak muternya tuh ke sana. Gitu ya, nggak akan balik lagi gitu ke arah yang lebih kadang-kadang slow down, lebih pelan gitu, lagi. Akan saya berharap bisa gitu lagi Mas. Gitu. Saya berharap tuh ada bisa slow down lagi di mana jam 5 sore kita nggak dihubungi. Iya kan? Karena jam 5 sore udah sampai rumah. Dan telepon rumah dulu kan tabu juga. Karena hati-hati telepon rumah kalau di atas jam 8 atau 9 malam saya nggak enak telepon rumah. Sekarang kan jam 23 aja masuk WA. Yang ini beban ini diisi tolong. PKD diingetin. Kalau zaman dulu itu hanya berita duka yang ya kan boleh disampaikan di jam berapapun. Sekarang kan kita, nah saya nggak tahu sampai kapan. Apakah memang bisa balik lagi? Saya berharap balik kalau dari harapan. Jadi supaya hidup itu lebih slow lah, nggak seperti kayak sekarang. Tapi akhirnya bagi saya sih, akhirnya tiap orang yang akan nyetel speednya masing-masing. Ya saya cuman cukup menerima satu kerjaan aja dengan hire misalnya Mas Erwin, saya ya freelance atau gig ekonomi, saya cuma nerima satu aja. Saya memang cukup pengen balance, life balance, nggak mau nerima 2-3 pekerjaan yang cukup banyak. Apakah dosen bisa ke situ juga saya nggak tahu. Bukan, saya nggak tahu karena keluh ke saya kalau dosen ya. Iya, jadi maksud saya ya ini juga kembali ke yang awal tadi. Jadi Direktorat NR ini itu di TNR bisa menjadi ini juga ya wadah buat orang untuk tadi ya yang capek, yang sudah frustrasi gitu lah ya. Terus ada ide nggak bisa keluar lewat mana-mana itu jalur administrasi kok jadi ruwet begitu ya. Nah itu bisa jadi jalan keluar gitu. Nah tinggal sekarang mungkin ya sosialisasi tentu ya. Yang kedua menceritakan beberapa hal yang unik itu Pak. Seperti tadi barusan saya baru tahu kalau yang kelas malam itu sudah terjadi cukup lama. Sudah lama itu. Hampir setahun Mas kita di jalan itu. Ya. Jadi itu yang ini Pak. Karena saya nggak tahu ya, ini mungkin geser sedikit topiknya tuh. Semakin kesini nih dunia pendidikan tuh makin seragam. Nah ini yang saya setuju, makin seragam, dan saya nggak suka seragam. Kalau saya pribadi Mas ya, saya nggak masalah Pak seragam selama jelas bahwa ini tuh nanti seragamkan gitu kan ya. Jangan seperti sekarang seolah-olah dikasih kebebasan. Padahal ujungnya nanti ketika kita sudah berkreasi misalnya kampus kita dengan Haris, dengan apa macam-macam bikin instrumen, ternyata nanti datang lagi aplikasi baru yang tujuannya menyeragamkan. Nah ini kan nggak cocok gitu loh Pak. Kecuali
bagi yang nonton ini mungkin sekolah di SD udah jelas seragamnya pasti putih merah gitu. Iya. Enggak pakai apa baju kotak-kotak atau apa kan enggak gitu. Ini seolah-olah dibebaskan seragamnya, ujung-ujungnya disuruh putih merah lagi gitu. Iya. Kan capek, Pak. Iya, ini juga saya ngelihat sama penyeragaman hal-hal. Jadi saya berharap, saya tuh nggak tahu, ini balik ke masa lalu. Saya menikmati bahwa dosen itu tidak seragam style-nya. Kalau sekarang kan kita bahkan ada beberapa case waktu kita pandemi, ini template PowerPoint kita. Bayangin kan ada dapat ya, template ada logo ini ada ini. Bayangin cara ngajar pun kita harus seragam. Apakah cara ngajar cuma lewat itu? Gitu ya. Ada yang lewat Pak Erwin misalnya sketch notes dibagikan, saya lewat podcast. Saya ngelihat sebenarnya penyeragaman ini mundur bagi saya pribadi. Kita seperti kayak akademi militer, kayak sekolah tinggi kedinasan yang targetnya jelas. Kita cetak. Padahal saya butuh orang yang tidak seragam supaya karakter saya juga ikut kaya. Saya dapat dosen yang kadang-kadang kuliah aja ya, kadang-kadang di ujung aja langsung 3 hari di ujung gitu, 3 hari sebelum semester berakhir dia penuhi hari ini pagi gua sampai ini gitu kan, tiba-tiba di ujian. Blok schedule itu sudah berlaku sejak lama sebenarnya, sudah dilaksanakan sejak lama. Sejak lama kita baru mikir oleh beberapa orang. Dan kadang-kadang ya, terus ada karakter dosen yang sebenarnya cara menilai ujiannya unik sendiri, apa yang dipelajari sama yang di ini beda. Jadi saya ngeliat kadang-kadang memang kita akhirnya di dunia kehidupan nyata menghadapi kondisi yang begitu. Nah akhirnya saya nggak tahu dari sisi generasi yang itu dibilang lebih kuat dibanding generasi sekarang, karena biasa seragam terus menemukan sesuatu yang tidak seragam, dia bingung nih. Nah kalau saya ngeliat, dulu saya nemuin orang yang kayaknya coba baik di kelas kayak dosen gitu ya, tapi ujian tuh CDE. Ya kan ada yang keras, tapi nilai saya baik kok gitu kan. Pas ujian, pasti kan ujian aman. Ya bagi saya kita menikmati karena tidak hanya knowledge yang kadang-kadang saya ngeliat sih ya, knowledge ini dengan kita punya tantangan mahasiswa itu kadang-kadang jangan-jangan dia sudah merasa saya bisa kok apa yang diomongin Pak Erwin dan Pak Irwan saya bisa dapat di Wikipedia. Saya bisa dapat di internet dengan mudah. Saya nggak perlu datang di kelas. Jadi sekarang dosen tuh lebih harusnya bergerak sebagai menstimulus bahwa dia mau belajar. Sebagai motivator. Iya, motivator betul. Dan artinya katanya sih pendidikan yang baik atau kita ngasih pelajaran yang baik, kelas yang baik itu ketika pendidiknya tidak kapok. Jadi kalau dia kapok berarti kita gagal. Nah, kalau tidak kapok berarti dia beli lagi kan. Ambil kelas lagi, kursus ataupun di S2. Terus mau minta bimbingan S3. Kalau sampai kapok, aduh cukup sekali deh ketemu bapak itu, gagal kita. Gitu kan. Benar Pak. Ya. Nah ini yang saya ngelihat, nggak tahu ya kehadiran NR harapannya tadi bisa itu. Tapi ada satu lagi Mas, saya pengen memberi ya NR, harapannya itu memberi apresiasi tendik. Karena gini, saya ngelihat beberapa tendik memiliki kompetensi yang kadang-kadang saya butuh. Ada yang tahu terkait akuntansi. Saya tuh pengen belajar itu. Pengen pencatatan. Juga itu, ya. Nah, terus saya terkait perpajakan. Ada dia. Tendik yang paham. Jadi paham fotografi. Ya kan tendik. Saya bilang kelas itu tendik silakan. Jadi piping, Mbak. Ada. Iya kan, piping. Jadi saya berharap ada tendik ya. Akhirnya di kelas pesertanya dosen. Kan apresiasinya beda tuh. Ya tendik juga. Sudah terjadi. Nah itu yang saya coba undang belum. Kalau Pak Erwin ada kandidat, kita bikinkan course-nya, tapi tetap kita akan QC-nya ngambil satu dosen. Sebenarnya yang terjadi sekarang kami punya ini Pak Erwin, teman BRIN ada yang punya kompetensi A. Saya bilang ini bagus nih kalau saya bikinkan kursus. Oh iya, tapi kita harus attach. Penanggung jawab tetap Pak Erwin misalnya. Orang BRIN-nya tetap kita apresiasi, kita akui dia punya login, punya akun di sistem iCenter. Jadi iCenter itu kalau saya bilang kalau EduNext itu sebenarnya satu arah antara pengajar pembelajar. Role kita tuh satu kali sebagai pengajar role-nya. Tapi saya pengen role saya lebih bebas. Suatu saat saya pengajar, suatu saat saya pembelajar. Gitu. Pagi ini saya lagi pengajar, nanti sore ada kelas itu saya pengen jadi pembelajar. Dan tendik pun sama, bahwa kalau dia punya kemampuan kita harus apresiasi. Dan bahkan sekarang itu Pak, saya ikut lebih dari sekali sebenarnya, ada 3 kaliannya. Awalnya sebenarnya karena penasaran, kursus di luar ya. Awalnya karena penasaran. Yang kedua, saya melihat penyedia kursus itu kebetulan sedang sepi, dia tidak kirim-kirim WhatsApp, jadi tidak naik ke atas nih, nyarinya lama. Tapi satu saat akan saya sampaikan. Nah, jadi
dari sisi materinya, kemudian dari sisi ijazah itu memenuhi syarat untuk dipakai oleh pesertanya untuk tujuan administrasi, Pak. Barangkali Pak Irwan pernah ingat, saya pernah menyampaikan, Pak, itu di ijazahnya harus ada jam pelajarannya berapa gitu, barangkali. Nah, si kursus itu yang setidaknya kalau saya pertama melihat penyedia kursus yang pakai istilah itu, Pak. Dia tonjolkan di depan, ini setara dengan sekian JP, gitu. Nah, terus saya ikut, gitu ya. Nah, uniknya adalah tidak harus ditiru, tapi ini saya harus menyampaikan uniknya. Bayarnya itu terserah. Gitu, Pak. Bayarnya terserah. Silahkan daftar. Syaratnya satu. Kalau Anda mau daftar, salah satu syaratnya tapi sekali, 2 kali, 3 kali, terus saya nggak mau lagi sebenarnya. Syaratnya itu menyebarkan infonya ke 3 WhatsApp grup, Pak. Info tentang kursus itu. Nah, lama-lama kan penuh WhatsApp grup saya gitu ya, dan saya harus ngasih prolog dulu, ini mohon maaf saya menyebarkan ini sebagai syarat pendaftaran, yang lain pada ketawa gitu kan. Jadi setelah lewat beberapa WhatsApp group saya berhenti karena jadi itu penyampaiannya juga ikut standar yang tadi Pak Irwan bilang, seragam gitu ya. Ya Coursera like lah, tapi kualitas agak di bawah. Tapi dia sudah berupaya niru gitu. Saya mengamati itu. Nah, disitulah saya kemudian mulai tertarik melihat bahwa kursus-kursus ini itu kalau dibikin ya bagus gitu. Jadi bisa jadi bagus. Nah, ini nggak lama loh, Pak. Dari DIT-NR itu lahir nggak lama setelah saya ikut ini sebenarnya gitu ya. Jadi langsung, berarti ini kayak yang kemarin gitu, Pak. Jadi kalau di kasus saya, karena saya sering mengamati ya, yang di luar non geologi gitu ya, itu jadi bisa nyambung gitu. Saya bisa ngerti. Nah, tapi apakah dosen-dosen yang lain juga punya ini yang sama, Pak, semangat yang sama? Atau mungkin sekarang Pak Irwan dan Pak Ridwan sebagai ketua itu sudah bisa bikin stratifikasi, ternyata dosen yang berminat yang usianya kelompok sekian sampai sekian gitu. Ya memang harus ada kayak segmentasi market dosen yang pengen pelatihannya A, B, C, D. Saya lihat ya, salah satunya yang saya ngelihat tuh beberapa dosen yang relatif muda, yang ini masa depan kita gitu ya. Kita udah di medium lah ya. Yang masih muda ini seneng. Jadi gini, bahkan saya pengen ada satu komika yang cukup bagus, kita hire, kasih course di ITB, dosen-dosen suruh ikut. Karena sebenarnya komika itu kemampuan komunikasinya bagus. Kita kan perlu tuh mendeliver sesuatu gimana supaya highlight yang sebenarnya saya pengen, keywordsnya kan tertentu ya. Dia tahu mana keywords yang harus di hints, yang di up, yang keluar banyak ataupun yang diangkat. Nah, kita perlu belajar itu satu ya. Itu segmen kayaknya dosen-dosen yang relatif masih baru, usia di bawah 35 gitu ya. Itu kita berikan ya pelatihan, mungkin kerjasama dengan kalau di ITB PMO atau PSDM ya, pengembangan sumber daya manusia. Kita belajar itu. Yang di usia medium butuhnya apa gitu ya. Butuhnya saya pengen pembelajaran yang kira-kira sebenarnya tertentu lagi. Di usia menjelang di 10 tahun terakhir saya pengen setelah pensiun gitu ya. Mereka sebenarnya punya duit. Saya ngeliat begini, ya kita sebut silver economic kan gitu ya. Yang di usia 55, terutama kalau dosen sih sebenarnya pensiunnya lama, 65, 70. Memang pada saat pensiun mungkin usia produktifnya udah tinggal sedikit banget, terutama yang pensiun di 65 ya. Karena sisa ya kalau udah 70 sih produktivitas juga nggak ada. Tapi di bidang lain, BUMN, swasta yang pensiun 55, 57. Itu masih usia produktif tinggi. Tapi di satu sisi dia harus pensiun dengan kewajiban perusahaan dan kewajiban aturan main pensiun. Tapi dia punya duit. Ya kan, dia punya duit. Bingung kalau berusaha, orang yang nggak pernah bisnis terus berbisnis kan, bisnis pasti gagal dan berhasil. Rugi ya kan, jangan ngelihat untungnya. Tapi jangan, apa yang perlu disiapkan, kursus-kursus apa? Jangan-jangan dia akan maju kalau kursus satu hobi yang dulu dia gemari tapi terpendam. Terus karena tuntutan sesuatu akhirnya ngambil jalur karir yang lain. Saya ambil contoh saya sendiri. Kalau ada kursus kepelatihan bola, saya mau ambil.
Saya mau sebagai pelatih. Sebagai pelatih bola, manajer bola. Kalau udah pemain saya udah lupakan. Ya kan, jadi gini, lisensi A, B, C, tapi saya pengen belajar kursus pelatihan lisensi. Kenapa? Bakat saya terpendam. Tapi sekarang saya mau kursus saya bisa bayar. Kalau dulu waktu saya umur 25, 30 gitu ya, saya masih meniti karir itu, saya nggak akan hidup di karir itu, jangan-jangan. Tapi sekarang saya mampu bayar kalau kursus kepelatihan. Pelatihan yang paling dasar misalnya, ya nggak bisa langsung jadi manajer klub ya, pelatihan lisensi C, B, A atau macam-macam lisensinya. Saya mau. Jangan-jangan dosen ITB juga banyak, atau dosen-dosen yang saya ada hobi. Dulu saya pengen jago gambar. Ya, saya dipoles lagi. Jangan-jangan pada saat dipoles dia karirnya bagus. Di usia 55, 60 dia shifting karir jadi karikatur kah? Ya, jadi apa ya, gambar-gambar segala macam. Karena dulu orang tua kita tahu ya, jangan masuk ini nanti karirnya susah gitu ya. Masuk ini aja. Jadi untuk sementara waktu terpendam itu. Terpendam kan? Dan saya harus pendam itu ya di dalam hati karena nggak punya uang kan, misalnya 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya kalau ada kursus kepelatihan tuh saya mau ikut gitu misalnya. Dan mungkin pada saat usia 50 lebih santai ke karir, 55 ya akhirnya muncul. Dulu karirnya sebagai ini, sekarang pelatih bola. Gitu maksud saya. Apa-apa saya kalau pelatih bola gak laku, komentator bola aja. Ya kan, ngerti bola aja. Jadi saya lihat banyak yang kadang-kadang hobi dulu dibangkitkan lagi. Hobinya gambar, hobinya melukis, hobinya drama, puisi ya. Nah, jadi saya ngelihat beberapa, kami ini NR ada kadang-kadang beberapa roadshow. FITB aja belum kena roadshow. Ya roadshow itu kadang-kadang waktu tempo hari itu apa ya? Pak Irwan bukannya? Bukan yang belum ya? Belum. Di TIK NR tuh belum roadshow ke FITB ya kalau nggak salah ya. Saya kalau ke Stay sudah, kita takut sama Stay. Kalau Stay begitu roadshow diundang, kan mereka yang nguasain ya program ini kan, kita bikin gini. Tapi mereka bagus acceptance-nya di Stay, FTMD gitu ya, di FTSL pernah kita jelaskan apa programnya. Ya sejak 2023 deh saya juga baru masuk kan di situ. Apa nih harus, karena saya ngeliat ini kan bayi yang baru lahir di rektorat yang kasarnya yang lain tuh umurnya udah 10 tahun lebih ya, sudah tua ya. Yang ini masih bayi belajar merangkak, wajar salah dan mencari bentuk. Ya, mencari bentuk harus seperti apa. Ya. Nah, kita harus sowan ya. Nggak bisa kita yang nunggu didatengin, kita yang harus sowan. Ya sama seperti di budaya timur yang muda datang ke yang tua kan. Ya datang gitu ya. Kadang-kadang kita kalau dekannya jawab ya kita baru. Ya tergantung dekannya ya. Kemarin FMIPA ya. FMIPA. Jadi FITB belum ya? FITB belum. Saya nunggu aja dari FITB gitu secara formal ya. Kalau ke Pak Agus gitu ya, WDA-nya ngobrol ya informal, tapi formal belum. Ya. Ke FTTM pernah ya. FTTM waktu lagi ada acara di luar di hotel, terus nih NR mau nggak ada slot nih, kebetulan dosen FTTM ngumpul, ya udah saya jelasin program-programnya seperti itu. Jadi kita nggak ingin ngambil program yang ada di fakultas sekolah, kita ingin menjadi hub menjabatani, setidaknya kegiatan kamu saya catetin deh supaya pusat tahu kursus ya. Nah supaya pusat tahu dan secara administrasi legal juga ITB udah silakan, keuangan, kerma, mau bayar peserta ini segala macam diambil oleh unit ya fakultas sekolah, kami catatan keluarkan sertifikat. Yang mau sign boleh lebih dari 2 orang. Satu sign penanggung jawab ITB yaitu Direktur Pendidikan Non Reguler ya, dalam hal ini misalnya Pak Ridwan. Terus kita punya QR. Sekarang kan sertifikat kita tuh QR bahwa ini benar ITB. Ya, yang kemarin ICE Masterclass, yang kegiatan-kegiatan lain kita harus pakai QR, ada nomornya juga. Jadi kayak ijazah. Jangan sertifikat keluarin oleh kakak, ya kita nggak punya nih nomornya. Ya, sekarang kita punya nomor, ada QR, ya sehingga kalau di scan ini beneran suatu kursus Direktorat Pendidikan Non Reguler ITB. Sisanya penandatangan, kalau ketua di sertifikat, penanggung jawab teknisnya pasti pengajar ataupun dekan ataupun kakak. Silahkan diserahkan, gitu. Nah, FTMD ada yang kayak gitu. Kita yang bawa kursus itu. Kursus itu pesertanya asing semua, semua asing dari Iran, ngontak ke kami gitu ya. Tapi dari pesertanya mengungkapkan kebutuhan atau biasanya dari dulu FTMD? Pernah pada saat PTDI berjaya, dosen-dosen FTMD penerbangan dalam hal ini itu punya kursus pesertanya saat itu kan ya mungkin kita juga masih jadi learning centernya ya untuk pesawat-pesawat tipe tertentu ya yang berbaling-baling. Ini helikopter lah waktu itu.
pesertanya Iran. Dulu dia pernah kursus di ITB dan IPTN gitu. Ngontak lagi. Terus gimana nih? Ya serahkan ke FTMD. FTMD nanya, karena fakultas sekolah harus ada KPI-nya juga, business center segala. Ya bagus, kontraknya di FTMD aja. Kita nyatetin bahwa sertifikat ini ITB gitu. Ya itu yang saya berharap sebenarnya tidak ada irisan. Saya ambil, saya nggak mau itu diambil ya. Ngapain juga ngambil beban uang, bukan uang kita juga ya. Uang akan disalurkan lagi, tapi fakultas, karena kita juga bukan unit yang dipaksa KPI-nya adalah belum dalam hal ini nggak tahu kalau ke depan adalah pendapatan, ya kan. Ya, tapi saya ngelihat KPI-nya lebih ke program ya, bukan pendapatan. Program, dan saya ingin di 2 tahun atau berapa tahun pertama trust internal ya. Trust internal atau dosen-dosen itu nyaman bahwa kalau dicatetin sama ITB itu nggak diapa-apain kok. Bahkan saya minta datanya, saya kirim ke MyPPM. Kita kirim kok, kita kerjasama. Jadi Pak Irwin misalnya ngasih kursus kemarin di ICE Masterclass 3 atau 4 JP ya, peserta sekian, 100 ya, online dan offline. Itu dikirim ke MyPPM. Tinggal MyPPM nyari kriteria yang pas untuk di BKD. Kita ngusulin di pengabdian masyarakat yang kurang dari 20, kan ada tuh kriterianya. Nah, itu sehingga dosen nggak perlu lagi pernah ngajar kursus di sini, kan ada tuh. Nah itu pengen itu trust internal di ITB, nyaman dengan pusat di ITB itu nyaman. Terus trust di luar bahwa sertifikat itu benar, ini digaranti ini ITB, bukan yang lain-lain gitu ya. Kalau di buktinya, kalau misalnya ada yang mau ngecek QR dan nomornya memang ITB. Betul. Nah, jadi ini ya target pertama ya bangun trust dulu, nggak pengen DPI-nya harus segini, KPI-nya jangan. Trust dulu yang harus dibangun. Ya itu yang akan perlu Pak, itu penting. Jadi trust itu dan kenyamanan ya, kenyamanan dan nggak ribet, nggak macam-macam. Makanya perlu yang diperlukan hanya ide, ada materi, selebihnya ya sudah itu akan otomatis saja berjalan asal mau gitu ya. Iya. Itu kira-kira. Kalau satu lagi Pak Irwin yang saya ngeliat berharap ada course ya. Kan Pak Irwin mungkin di ITB ataupun di luar, dosen yang sering pada saat ini bikin sketch note. Itu pun sebenarnya harus di ITB kapitalisasi. Kita harus mengkapitalisasi resource kita kan sebenarnya. Kapitalisasi itu ya apapun bisa kita kapitalisasi, entah itu jadi uang, tapi kapitalisasi bisa juga bentuk lain kan. Kalau bentuk uang berbayar course-nya. Kalau kapitalisasi bentuk knowledge, ITB yang bayarin, gitu ya, kayak kemarin ICE Masterclass. Ya sebenarnya banyak yang harusnya bisa, karena bisa jadi ada yang saya lebih paham dengan cara seperti itu kan, daripada saya baca PowerPoint berlembar-lembar kan. Saya baca buku teks yang berlembar-lembar. Jadi itu bisa harus kita kapitalisasi. Ya. Saya ambil contoh, istri saya tuh suka ikut kursus yang ngadain sih sebenarnya nggak tahu komunitas ya. Kursus bikin keramik, kriya-kriya gitu ya. Nah, ngajar dosen ITB. Di dekat rumahku ada itu yang bikin pot, Pak. Katanya pot. Terkenal itu. Iya, istri saya suka kadang-kadang bikin komunitas itu yang dekat-dekat dago sini aja. Istri saya yang ikut. Itu dosen ITB seni rupa yang bikin acara di mana, di kafe ini, bayar beli kafe terus bayar itu ya, bayar beli pesan makan. Nah, yang isi mah dosen seni rupa, desain, ya. Nah, saya pengen itu sebenarnya bagian dari kapitalisasi ITB. Nggak perlu uangnya kok saya. Tapi pengakuannya betul. Saya akui. Karena permintaan yang sama itu sering selalu Pak saya dapat dari LinkedIn Pak. DM lembaga pelatihan apa ngajak saya untuk ini itu. Ya saya bilang ya saya memang ngerem gitu ya. Nah, saya harus nolak dulu lah sekarang itu banyak. Iya. Nah yang kayak gitu saya ngelihat ternyata akan ada 2 benefit kalau kita catat. Si peserta punya trust, saya punya sertifikat yang keluar dari ITB, ya kursus 4 jam terkait pembuatan keramik, kita tulis aja 4 jam, ya pembuatan keramik, ya targetnya materinya ini, mulai dari ngebakar dan segala macam lah istilahnya, saya nggak tahu detailnya. Dosennya juga kita kasih benefit, kita catetin kok, ya saya sebenarnya nggak butuh duit ya, saya butuh kamu tuh dicatat aja dulu. Nah ini sekarang saya nggak tahu ini menuju ke akhir atau bagaimana, ini kan kita mau ada pergantian ini ya, pergantian pimpinan gitu. Kira-kira bagaimana ya satu unit itu bisa mempertahankan posisinya berdasarkan prestasinya dan manfaat-manfaatnya ya, agar tidak mungkin di
saya nggak tahu, mungkin dikecilkan atau mungkin dirombak lagi atau dimatikan ekstrimnya gitu Pak. Jadi ini sekalian bisa menyampaikan pesan ini ke mungkin yang akan maju ya, maju nanti bahwa DIT-NR ini strategis begitu. Ini gimana nih Pak? Ya saya jadi saya yang mau wawancara. Gak apa-apa. Ini bebasnya DIT-NR karena polanya non reguler. Saya kadang pas senang kalau di NR tuh senangnya gini. NR nggak bikin SOP. Kalau udah ada SOP jadi reguler. Jadi saya bilang NR itu polanya lebih freestyle ya, lebih bentuknya. Nah, tapi bagi saya sebenarnya gini. Siapapun pimpinan dan kebijakannya, bentuk ini apakah akan jadi unit yang dibesarkan atau akan masuk ke dalam unit tertentu gitu ya, yang lain, tapi roh dan juga sistemnya yang sudah terbentuk. Makanya NR bikin harapannya jadi legacy yang baik, kayak kemarin program iCenter itu kan platformnya. Kenapa kita nggak pakai? Artinya gini, ITB punya EduNext Limited, eksklusif untuk sivitas akademik ITB yang resmi ya. Mahasiswa ITB S1, S2, S3 bisa akses EduNext. Orang tua mahasiswa nggak bisa lihat. Dia mungkin di SEX ya, terbatas juga. SEX juga terbatas. Kita cuma ngelihat preview, orang tuh nggak tahu dalemannya. ITB punya satu ruang yang sebenarnya siapapun bisa melihat lebih artinya lebih siapa aja boleh gitu ya, lebih inklusif lah. Ya, iCenter kemarin ya itu platform. Setelah platform saya bikin harapannya program ya supaya ada landingnya, saya bikin platformnya, saya taruh programnya. Salah satunya Ice Masterclass. Saya Ice Masterclass tuh pengen batch 1 kemarin. Saya bilang anggaran juga nggak gede-gede amat sebenarnya. Terus bisa meningkatkan arti dalam tanda kutip take home pay dosen ITB ya, di periode itu memang kita siapkan budget. Sebenarnya kan ada dana DPI yang dari pasti ini akan jadi modal bergulir. Kalau ini sebenarnya kan teaser kemarin. Kita punya satu kekayaan intelektual yang akan kita potong-potong dan kita bisa jual. Oh, saya tertarik itu dong yang full course-nya. Oh, full course-nya berbayar. Atau sebenarnya silahkan nonton potongan pendek. Kalau ingin sertifikat selanjutnya, misalnya yang punya Pak Erwin 3 jam, saya potong ada 20 seri, 20 video ya. Terus sekarang dia bisa nggak sih nonton asinkronus, nggak perlu datang? Saya berharap bisa. Tapi di akhir ikut tes. Ikut tesnya bayar. Nonton videonya gratis. Gitu kan? Bisa saya pengen dapat pengakuan sertifikat mengenai geologi forensik. Saya pengen dapat pengakuan sertifikat mengenai AI tools for education gitu ya. Karena saya untuk naik jabatan butuh sekian JP gitu ya. Tapi mereka asinkronus gitu ya. Boleh. Ya kita nggak perlu bikin kerja lagi gitu ya. Terus kita udah punya, tinggal Pak Erwin bikin tes pada batch ini, tesnya ya nggak mesti sama ya. Nah, jadi kita sudah ngumpulin kekayaan intelektual yang cukup sehingga dosen ITB jangan capek-capek. Harapan saya nanti ya nggak tahu nanti pimpinannya mau bentuk seperti apa, apakah akan masuk dan segala macam. Nah, satu lagi sebenarnya buat pimpinan ITB yang harus juga mikir, saya ini mumpung ditanya mengenai harapan. Satu NR. Yang kedua, ITB harus memikirkan satu, saya nggak tahu, mungkin selevel direktorat masalah talent scouting, mencari mahasiswa terbaiknya. Oh, talent scouting, talent mahasiswa mahasiswa ya. Dalam artian gini, kita nggak bisa mengandalkan bahwa anak SMA dengan nilai terbaik. Ya, kita nggak bisa karena nanti juga yang lain juga jual tuh ranking kita bagus, ranking saya bagus nih kalau belajar informatik ke BINUS, ya belajar ini ke ini. Ini kan udah mulai compete. Sekarang compete kalau menurut saya. ITB juga harus lebih kreatif dalam hal pencarian bakat mahasiswa, calon mahasiswa. Nggak bisa kita pasif. Kalau caranya bikin pameran-pameran aja, yang lain juga bikin pameran lebih bagus karena modalnya gede. Kalau saya ngelihat ya. Dan jalur mahasiswa harus kita terima. Ada jalur mahasiswa yang memang pinter, ya, tapi miskin. Ya, ada yang pinter kaya, ini paling bagus. Udah pinter kaya gitu ya. Ya saya nggak tahu nanti pimpinan ITB mau gimana. Ada yang pinternya secukupnya, tapi kaya. Nah ternyata kayaknya pinter secukupnya kaya ini banyak. Ya juga ya porsinya. Kalau pinter banget dan kaya ya pasti sedikit, pasti kurvanya juga bell shape ya, jadi kurva. Nah, tapi kalau lihat dari tren ini ternyata yang nggak pinter-pinter amat tapi kaya itu biasanya paling sukses. Gitu ya Mas ya. Karena kesuksesan kadang-kadang memang kekayaan juga mau nggak mau kita terima, dan ITB harus menerima mahasiswa itu. Oke, kalau ya sebenarnya di blend. Ya perguruan tinggi selevel Harvard juga dia nyari mahasiswa SMA terbaik, tapi sebenarnya kan dia swasta. Orang yang mampu bayar mahal tuh. Saya setuju kalau orang kaya bayarnya mahal walaupun dia pinter.
Tapi pinternya setengah-setengah gitu. Maksud saya pinternya kalau yang ini 90, yang ini mah cuma 75. Oke, kamu masuk, kamu bayar di sini. Nah, saya sih ngelihat gitu. Jadi kita mulai melihat pemetaan distribusi anak SMA dari sisi tidak hanya pendidikan. Pengen ITB tetap terbaik, tapi inilah mereka etalase juga orang-orang kaya yang saya karena yang miskin kita udah urus tentunya, yang nggak mampu miskin ada Kartu Indonesia, macam-macam lah programnya kita juga harus ambil. Tapi yang di tengah juga yang nggak pintar-pintar amat sih sebenarnya, jadi cukup lah gitu ya untuk belajar yang di fakultas atau prodi tertentu, tapi kaya, tapi dia tuh aset, bukan karena kita mau ngambil duitnya saja, tapi pada saat mereka menjadi alumni, mereka sebenarnya jembatan anak-anak yang miskin itu kerja. Ya. Nah, saya pribadi ya, selain masalah ANR, ITB harus mikir itu. Scouting. Jadi kalau kemarin mahasiswa terbaik, anak pinter, iya, terbaik dan miskin memang harus kita ambil. Karena tujuan pendidikan kayak ITB, perguruan tinggi yang masih negeri ya, harus bisa. Tapi juga jangan lupakan yang nggak terlalu pinter tapi kaya. Nah, karena itu juga penting. Kalau saya. Jadi akhirnya harus ada formula direktorat bukan pendidikan, tapi ini memang jadi akan admission dan juga yang talent scouting. Jadi Harvard, Stanford juga kan nyari-nyari talent ke SMA tuh. SMA dia buka stand 2 hari 3 hari. Ya, saya juga bingung begini loh. Saya kalau melihat ada program baru ya, itu kenapa kok reaksi orang itu kemudian cenderung apatis ya, kemudian menolak dulu itu? Karena seringnya terasa bahwa program baru itu menjadi beban kerjaan baru untuk orang yang sama. Gitu. Nah, yang saya bingung adalah, bukankah seperti MIT, kemudian perguruan tinggi yang sering jadi benchmark kita di luar Indonesia ya, itu juga kan bikin hal yang praktikal begini gitu. Terus yang saya bingung adalah di sana mereka itu siapa yang ngerjain gitu. Iya kan Pak. Apakah orang-orang yang sama yang kemudian menjadi Nobel Prize winner itu gitu ya? Ataukah ada, saya nggak mau bilang dosen second layer ya, tapi ya siapa yang ngerjain gitu? Saya kan nggak mungkin juga peneliti yang itu kan? Saya pernah ngobrol sama profesor saya ya. Begitu saya bilang ada di sini, wah kamu ngambil aja jalur itu ya katanya. Oh bukan, saya bilang. Enggak, kalau di Jepang itu ada jalurnya. Kalau memang dosen punya potensi sebagai etalase di industri, dia akan benar-benar didorong. Tapi dia bisa berkarir full seperti teman-temannya yang di jalur pendidikan dan penelitian yang full. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihat sih sebenarnya harusnya ITB itu kita punya tridharma ya. Tridharma ini sebenarnya harusnya equal. Kita penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat. Kita tahu ada dosen yang secara pendidikan bagus, ngajar dan senengnya. Tapi di riset publikasi mungkin dia nggak banyak. Ada dosen yang publikasi tinggi, yang ngajar nggak banyak, interaksi industri juga nggak banyak ya. Betul. Tapi cara kita naik pangkat semua adalah sama gitu kan. Padahal nature-nya ataupun jalurnya ada 3. Saya lihat makanya ini juga sebenarnya nggak tahu nih nanti teman-teman yang jalur peneliti, wah itu karena kamu nggak bisa nulis di QQ-an, karena nggak bisa edge index tinggi gitu. Bukan gitu maksud saya. Tapi ITB juga tahu ada kalau kita punya dosen yang interaksi industrinya tinggi, itu bisa narik berarti. Jadi secara nggak langsung dari Pak Irwan komunikasi dengan rekan-rekan yang di luar negeri, berarti mereka dosennya banyak sekali. Sebenarnya kan karena ya kalau saya ngeliat ada yang dosen yang kalau di Jepang sebenarnya kayaknya nggak tinggi karena yang dilayani sedikit. Karena mereka sekarang kekurangan mahasiswa kan. Bahkan banyak mahasiswa internasional ini masih kurang Pak mereka. Iya mereka kan gini, tidak menjadi pilihan favorit mahasiswa internasional. Beda seperti Europe, Australia dan Amerika yang dari dulu menjadikan pendidikan adalah bisnis. Bisa. Jepang kan pendidikan bukan bisnis, ya karena nggak seperti Australia dari dulu juga mahasiswa tertarik belajar di Australia, di Eropa ataupun di Amerika. Kalau Jepang nggak, baru belakangan dan pada saat belakangan itu mereka di internal Jepangnya sendiri sudah susah nyari mahasiswa. Number of student decrease, mereka juga terancam nggak kerja. Korea juga udah mulai gitu. Korea juga udah mulai number of student decrease, mereka mau nggak mau internasional buka. Karena mereka sekarang yang khawatir Mas adalah, saya ngomong waktu itu kebetulan sama dubesnya kan orang Tambang, Pak Heri Ahmadi ya. Waktu sekarang ya kemarin saya pas ke sana. Jepang tuh butuh orang yang datang ke Jepang
anak S1 kan banyaknya kita ngirim untuk sekolah S2. Enggak, untuk kerja di bidang S1. Di level S1. Jadi pergi nih lulusan S1 kita ke sana tuh kerja. Tapi harus standar dengan di sana. Kalau saya ngelihat sih sebenarnya harusnya kita yang ngisi. Karena kulturnya orang India, Asia Selatan yang biasa ngisi ke Eropa, ya sama Afrika Utara, Arab, itu kulturnya jauh banget sama Jepang. Jadi harusnya kita yang lebih menyesuaikan kultur, karena kerja kan akhirnya jadi ke kultur. Ya orang India lebih ribut. Orang Indonesia nggak ribut-ribut amat gitu ya. Indonesia antara medium dengan India dengan Jepang kan. Orang Jepang silent, kerja ya kerja aja. Orang India sekerja mungkin sambil ngomong aja tuh. Sambil joget, setel musik kencang gitu kan. Kulturnya beda jauh. Dan kita yang mungkin kan ngisi di situ. Nah sebenarnya ada Direktorat Kemahasiswaan, kita pernah meeting. Sebenarnya ada program dari Jepang itu yang sudah berapa bulan anak-anak itu dilatih online. Dengan satu partnernya di Jepang untuk pada saat nanti kalau anak-anak itu mahasiswa sini, ITB sebagai hubnya. Sebenarnya yang dibuka tidak hanya ITB S1, tapi ITB dijadikan hubnya, misalnya di Tmawa. Ya nanti mereka ikut tes, nanti ujungnya dia akan kerja di Jepang. Ya jadi lulus S1 sekian bulan berikutnya dia mungkin dilatih lagi, tapi yang lulus seleksi pada saat program mungkin final year semester 7, 8 udah mulai mereka banyaknya online. Terus semester 8 kalau lolos selected kandidat misalnya dari 100 jadi 50 menciut jadi 20 ini yang akan siap dikirim ke Jepang untuk bekerja. Training dulu di Jepang. Udah jalan itu. Udah jalan. Di Tmawa itu udah. Dan saya bilang NR bisa bantu di mana? Moles apa? Ya kalau memang ini seperti apa yang bisa kita support, kita akan support itu ya. Nah, hal itu jalan Mas. Jadi jangan khawatir nggak kerja. Yang di tempat sana tuh nggak ada yang bisa kerja. Di Jepang rasionya saya lupa ya. Tapi yang pasti rasionya udah di atas 1. Lucu ini saya bilang rasio tuh gini. Antara pekerjaan dengan yang melamar. Kalau di kita pekerjaan 1. Yang melamar 50. Kalau di sana pekerjaan 1 yang lamar 0, jadi pekerjaan 2. 2 pekerjaan pelamar 1. Jadi dia bisa milih kan. Ya rasionya udah gitu. 2 posisi kosong, pelamar 1. Ya kira-kira gitu ya, melebihi dari nggak 1 banding 1 lagi. Kita kalau 1 banding 5. Nah kita harus siap ke situ. Nah Direktorat Pendidikan Non Reguler harusnya siap juga ngisi. Karena kita kalau di akademik reguler ya susah juga kita nyiapin. Ya kan nggak semua juga mau kerja di Jepang, nggak semua juga kurikulumnya seperti apa. Ya kita bisa poles adalah di bagian akhir. Iya Pak, itu saya juga baru terbuka ini. Jadi ternyata banyak ininya, peluangnya ya buat yang peluang NR ini. Ya peluang yang lain gini Mas. Yang harus kita lihat adalah early career. Kita ngeluhkan lulusan ITB itu begitu kerja susah bergaul ya. Nah, early career ini gimana lulusan ITB karirnya moncer? Ya sebenarnya nggak hanya lulusan ITB, siapapun boleh. Tapi kalau untuk ITB programnya adalah misalnya mother schooling. Kita punya anak udah pada kerja, kamu biar bagus dong. Ya perempuan nih menantu kamu belajar masak lah, gitu kan. Pada saat dulu cantik diambil kan. Tapi nanti biar mertua kamu ini diajarin sama kita masak. Nah, sama yang kita ajarin itulah soft competence yang kurang cukup pada saat kita kan udah petakan ya masalah kita. Begitu lulus skor hard competence 9 padahal industri butuhnya 7 misalnya. Soft competence butuhnya 7, ITB 6 atau 5. Nah, tapi tetap bisa kerja misalnya. Diterima. Tapi kan karir dia biasa jadi kalah nih sama yang mampu soft competence. Kita tahu bahwa begitu udah di kerja tuh banyak soft competence. Mengertinya juga biasa-biasa aja. Iya, mengertinya biasa-biasa aja kan. Nah, lulusan ITB itu harusnya dipoles lagi setelah berkarir dan dia siap bayar. Misalnya after office hours class, baik online atau dari 4 pertemuan 1 offline, gathering, nanti paling tukar kartu nama tuh. Ya lu kerja di mana lo gitu kan. Nah, itu membuka. Nah, IAITB harus siap. Jadi maksud saya NR, IAITB ya siap. Kita punya database kealumnian dari mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan kan ada alumni di mana nih Jakarta program. Jadi optimalkan ITB kampus Jakarta. Sayang kalau aset dipakainya cuma seminggu, cuma 5 ya occupationnya. Ya ITB kan ada di situ. Jadi saya mau pakai hari Sabtu boleh dong. Ya kan dipakainya kita sewanya tahunan gitu atau belinya tahunan ya basisnya. Jadi aset itu nggak idle. Harapan saya gitu. Nah apa yang bisa ngisi misalnya sketch atau apa komika, stand up comedy, sok diisi gitu kurikulum. Jadi by design. Jadi kita menyiapkan mahasiswa kita naik karirnya by design. Kadang kalau sekarang kan nggak single. Kalau memang dia punya bakat
soft kompetensi, bakat komunikasi bagus, dia naik moncer. Tapi jangan kayak gitu. Kita memang ujung-ujungnya ada yang punya bakat, tapi by design kita udah ngarahin ke sana. Ya, saya ingat dulu yang kayak gini itu dilakukan oleh LPPM yang di Jakarta itu, Pak. Ya. Yang sebagai cikal bakal MBA itu, ya kan. Baru setelah itu yang lebih moncer Prasetya Mulia kalau nggak salah. Ya. Itu LPPM tapi yang pertama itu saya ingat. Iya. Ya itu. Jadi kita harus siap itu, Mas. Jadi makanya saya bilang NR ya karena non reguler sebenarnya mengisi posisi gap-gap aja. Gap unit yang nggak keisi, ya kita harus siap isi dari apapun yang dari ujung karir dan termasuk internal sampai early karir. Ya bentuknya course dan harapannya mikro kredensial. Sampai pas sudah lulus ya. Iya, itu. Mantap Pak Irwan. Ya, harapannya gitu, siapapun yang ngerjain lanjutnya saya bilang di sini sebentar lagi juga pensiun di sini. Saya bilang saya pengen balik ya karena kan dosen kayak kita harusnya idealnya lab. Tumbuh besar memang lab kan. Ya, kalau di luar negeri ya udahlah berkreasi di situ. Kecuali memang ada jalur bisa sampai puncak. Kalau sekarang kan untuk nyampe puncak jalurnya cuma satu. Kita harus balik meneliti dan ini kan. Ya, sedangkan kita nggak buka jalur padahal kemampuannya beda-beda. Sekarang Mas Erwin tahu kan bahwa wah ada yang jago di pendidikan, jago di industri. Tapi karir mah kamu harus punya Q. Iya Pak. Gitu. Baik, ini menarik ini obrolan ini. Terima kasih nih diundang yang pertama ini ya. Banyak. Enggak, sebenarnya beberapa kali kita sudah ya. Sudah ya. Sudah beberapa teman untuk ruang podcast yang baru pertama. Kayaknya ya dari ITB ya. Mantap. Waktu itu kan tamu IAP ya. Tamu dari ITB karena tadinya kita podcastnya di tempat makan tadi, Mas. Kita ya sambil kadang-kadang ada pagi-pagi sarapan bubur tadinya cuma berdua sama Pak Ridwan. Kita berdua ngobrol misalnya pagi-pagi Pak Ridwan butuh insight. Sambil bubur rekamin aja lah. Rekam tidak profesional saya juga kan. Begitu. Rekam aja udahlah. Paling nanti ini Pak, hosting file itunya itu di Spotify for podcaster. Di share aja di jaringannya IG-nya NR ya. Sekarang saya nggak tahu IG kita berapa ada 6.000. Itu setara saya ngeliat ngintip ya punya IG yang followernya FITB segitu-gitu juga. Ya kan beberapa fakultas. Kita tumbuhnya cepat. Jadi beberapa fakultas sekolah kan mereka sebenarnya udah dari dulu harusnya dia punya IG followers tuh jauh. Kita juga sebenarnya baru bergerak ngerasa saya di NR memang ada ini begitu saya harus sudah 6 bulan 1 tahun di sini Mas. 2022 bulan apa Juni gitu ya. Juni Juli saya di telepon Bu Rektor gitu ya ke sini saya tuh nggak tahu kerjaannya ngapain. Udah nanti juga tahu kerjaan apa lebih learning by doing gitu. Saya nggak ngerti nih. Tuh Pak Ridwan ngapain Pak Ridwan ya? Masa cuma ngurusin IPC. Saya jadi ingat waktu itu Pak Ridwan kontak saya pertama itu saya lagi di jam seginian ini kan kalau hari biasa saya lagi di Melinda ini nungguin anak terapi. Pak Erwin punya teman nggak yang masih ini muda yang gitulah gitu. Terus ujung-ujungnya itu saya nyebut beberapa nama, salah satunya Pak Irwan. Terus wah itu bosnya Pak Komang Pak Irwan itu pegang lab gitu ya harus seperti itu dan beliau gitu. Rupanya oke ya sudah berarti nyampe. Iya, ya kayak gitulah. Saya nggak tahu nanti ANR arahnya dengan pimpinan baru, kebijakan baru, tapi bagi saya marwahnya yang harus ada. Apakah namanya nama non reguler juga tidak menjual, tapi nama diubah. Tapi apa yang dikerjakan, kalau itu platformnya itu baik ya silahkan teruskan. Ya silahkan. Jadi saya ngelihat mau ubah-ubah nama casingnya apalah terserah. Tapi programnya sustain gitu ya. Ya nuhun Mas. Ini terima kasih berkenan. Ini juga Mas Iqbar sama Gifari. Oke. Iqbar sama Gifari ya. Makasih kemarin di Ice Masterclass juga ini ya. Kita rata-rata Ice Masterclass berapa per peserta ya total 100-an, 102 antara 100 sampai itu. Ya, saya akan terus ini nyari konten yang baru nyari untuk konten didaftarkan. kalau ada course.